Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5881. Simpson terkejut dan segera menyalakan telepon genggamnya dan masuk ke platform video pendek untuk melihat apa yang terjadi. Ketika dia mengklik video ketiga Bruce, dia melihat Bruce menghadap kamera dan berkata dengan tegas. Saya tahu bahwa begitu video-video saya ini dirilis, keluarga Rothschild pasti akan melakukan yang terbaik untuk melakukan hubungan masyarakat saat krisis. Dan mereka pasti akan menggunakan uang dan pengaruh khusus mereka untuk memengaruhi platform internet. Jadi, ketika Anda melihat situs web besar menghapus video saya, jangan kaget jika kamu membaca sesuatu yang berhubungan denganku. Karena inilah kekuatan Rothschild yang sesungguhnya. Mereka memiliki kemampuan untuk membuat hampir semua media bungkam mengenai masalah ini. Jadi satu-satunya hal yang bisa kuandalkan sekarang adalah kalian semua. Saya harap Anda dapat membantu saya menyebarkan video saya dan mencegah suara saya menghilang di internet. Tepat saat dia mengatakan ini, dalam video, telepon di meja Bruce tiba-tiba berdering. Setelah dia berhasil masuk, suara Simpson terdengar di video. Segera setelah itu, ada serangkaian pernyataan yang dibuat Simpson kepada Bruce melalui telepon tadi. Bruce memasukkan semua yang dia katakan kata demi kata ke dalam video. Jadi ketika netizen mendengar konten tersebut, persepsi mereka terhadap keluarga Rothschild dan Simpson, pengusaha legendaris itu turun beberapa tingkat. Setelah Bruce menutup telepon dari Simpson, dia berkata ke kamera dengan nada menghina. Keluarga Rothschild percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki harga. Istriku punya harga, dan begitu juga aku. Martabatku juga punya harga. Namun hari ini, saya dapat mengatakan dengan jelas kepada mereka bahwa harga diri saya tidak ternilai harganya. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka bayarkan. Saya tidak akan pernah menyerahkan harga diri saya, bahkan saat menghadapi Rothschild yang berkuasa. Aku tetap tidak akan mundur. Bagi saya, tidak penting lagi seberapa berkuasanya keluarga Rothschild. Yang penting adalah mereka telah menodai martabat saya sebagai seorang pria. Tanpa martabat, seseorang masih bisa hidup. Maksudnya itu apa? Jadi mulai hari ini, aku akan melawan keluarga Rothschild sampai akhir. Jika setelah video ini dirilis, saya menghilang, atau ditangkap karena tuduhan yang tidak dapat dijelaskan, atau tiba-tiba menjadi gila, lalu jangan ragu bahwa semua ini dilakukan oleh keluarga Rothschild. Jika suatu hari aku tiba-tiba berdiri, meminta maaf atas apa yang telah kulakukan hari ini, dan akui bahwa semua ini dilakukan olehku untuk menjebak keluarga Rothschild, dan kamu tidak boleh mempercayainya, karena orang itu bukan aku. Atau akulah yang dikendalikan oleh pihak lain. Singkatnya, saya, Bruce Weinstein, mengumumkan di sini hari ini bahwa mulai saat ini, saya tidak akan pernah memiliki hubungan rekonsiliasi dengan keluarga ini. Sudah berakhir bagiku dengan mereka. Simpson benar-benar bingung saat melihat ini. Dia tidak menyangka Bruce akan melakukan sesuatu padanya. Dia hanya meneleponnya untuk meminta perdamaian. Dia tidak menyangka bahwa dia akan merekam video tersebut dan mengunggahnya ke internet. Dia tanpa sadar bertanya kepada cucunya. Semua orang memarahi kita di internet sekarang, kan? Ya, sang cucu mengangguk dan berkata dengan hati-hati. Kakek, kita sudah berusaha sebelumnya. Dan sekarang video-video ini masih online, tapi... Simpson bertanya dengan suara dingin, sangat tidak sabar. Tapi apa? Cepat beritahu aku. Sang cucu memberanikan diri untuk menjelaskan. Tapi, pengguna sekarang menghina kami, di seluruh internet. Dengan kata lain, orang-orang memarahi kami di mana-mana di internet sekarang. Seperti yang dia katakan, dia dengan cepat menambahkan, kakek. Saya sudah menyapa platform lain dan meminta mereka untuk melakukan yang terbaik. Hapus semua komentar negatif yang berhubungan dengan kami. Namun, ada terlalu banyak konten terkait yang tidak dapat dihapus. Sialan. Bab 5882. Simpson berkata dengan marah, katakan pada portal ini untuk memblokir semua kata kunci. Selama nama keluarga Rothschild disebutkan, konten ini tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali mereka sendiri. Sang cucu berkata dengan malu, kakek. Saya juga sudah sampaikan hal ini kepada mereka, tapi mereka tidak mau. Karena jika kamu melakukan ini, situasinya akan menjadi terlalu buruk untuk dimakan. Sang cucu menambahkan, dan yang paling terdampak saat ini adalah aplikasi media sosial.
Hampir semua platform media sosial membicarakan kami. Situasinya memang sangat buruk, kata Simpson dengan wajah muram. Dia hampir menjadi gila karena kebencian. Dia sangat menyesali keputusannya sebelumnya dan menelepon Bruce untuk meminta rekonsiliasi. Jika dia tidak membuat panggilan ini, dia tidak akan mendorongnya ke panggung. Dalam kasus itu, dia masih bisa mendesak Matt untuk menanggung kesalahannya. Ketika saatnya tiba, apakah itu tanggung jawab hukum atau tanggung jawab opini publik? Matt pasti mampu menanggungnya sendirian. Namun, karena video ketiga membuat keributan besar, retret ini hancur total. Saat itu, putra sulungnya berkata, "Ayah, lembaga pemikir telah menemukan solusi terbaik untuk Anda pada tahap ini. Orang yang bertanggung jawab masih menunggu secara online. Apakah kamu ingin mendengarkannya?" Dimiliki oleh keluarga Rothschild, tim pemikir ini, sederhananya, adalah perusahaan PR yang besar. Setiap kali terjadi suatu peristiwa besar, lembaga think tank akan menggunakan perspektif yang paling objektif untuk menganalisis dan mensimulasikan arah peristiwa tersebut. Dan pada saat yang sama memberikan solusinya. Awalnya, Simpson tidak ingin tim pemikir terlibat. Karena dia tidak ingin orang lain mengetahui rahasia si Fang Baoshu. Namun, sekarang masalah ini telah diketahui semua orang karena Bruce Weinstein. Lembaga pemikir tentu akan menerima berita tersebut. Sehingga mereka dapat menganalisis dan menyimpulkan keseluruhan masalah secepat mungkin. Dan kemudian berikan mereka solusi, pikirkan solusi terbaik. Simpson mendengar bahwa lembaga pemikir tersebut mempunyai rencana, jadi dia berkata, "Masukkan teleponnya." "Baiklah, ayah." Setelah putra tertua selesai berbicara, telepon rumah di depan Simpson langsung berdering. Simpson mengangkat telepon dan bertanya, "Apa rencanamu?" Di ujung telepon yang lain, sebuah suara yang sopan berkata, "Tuan Simpson, berdasarkan situasi aktual saat ini, kami sepakat bahwa solusi terbaik saat ini adalah Anda memanfaatkan waktu dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat." Simpson langsung menjadi marah dan bertanya, "Apa katamu? Kau ingin aku minta maaf?" Orang yang bertanggung jawab atas lembaga pemikir itu berkata dengan cepat, "Tuan Simpson, saya sarankan titik awal utama permintaan maaf Anda adalah dengan secara proaktif mengakui bahwa keluarga Rothschild bertanggung jawab atas pengajaran yang tidak pantas kepada Matt. Anda hanya perlu mengakui ini dan satu-satunya kesalahan adalah ketika Anda meminta maaf di depan umum. Lalu, atas dasar ini, Anda bisa mengemas panggilan telepon yang baru saja Anda lakukan kepada Bruce menjadi tindakan tak berdaya seorang kakek yang peduli pada cucunya. Dengan cara ini, hal itu bisa melemahkan niat jahatmu untuk menyuap Bruce lewat telepon tadi." Berbicara mengenai hal ini, orang dari lembaga pemikir itu menambahkan, "Setelah mengakui kesalahan dan meminta maaf, Anda langsung mendorong penjara Brooklyn, Peter Yao, dan istri Bruce ke Matt. Ketika saatnya tiba, kami akan menghabiskan sejumlah uang untuk membimbing sejumlah besar media, selebriti internet, dan pemimpin opini untuk mendukung kami di internet. Selangkah demi selangkah, fokuskan perhatian semua orang pada Matt, lalu biarkan Matt memikul tanggung jawab hukumnya. Asalkan kita bisa terus mentransfer lebih banyak orang ke Matt. Saya pikir krisis kita akan segera berakhir." Simpson memikirkannya dan merasa bahwa solusi yang diberikan lembaga pemikir tersebut memang merupakan solusi optimal untuk situasi yang dihadapi. Meskipun memang agak memalukan baginya untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Namun hanya itu yang dapat dilakukannya sekarang. Memikirkan hal ini, dia mengambil keputusan dan bertanya, "Kapan waktu yang tepat untuk saya meminta maaf?" Orang yang bertanggung jawab atas lembaga pemikir itu dengan cepat berkata, "Semakin cepat semakin baik, waktu terbaik adalah sekarang." Bab 5883. Larut malam, sebuah video tiba-tiba menjadi halaman depan semua media kecuali platform video pendek. Judul videonya adalah "Permintaan Maaf yang Tulus dari Simpson Rothschild, Kepala Keluarga Rothschild saat ini." Dalam video tersebut, Simpson sengaja mendandani dirinya agar terlihat sangat tua. Ia tampak sangat dekaden dan sakit, yang membuat orang-orang merasa seolah-olah ia akan segera meninggal. Alasan mengapa Simpson berpakaian seperti ini adalah karena saran yang diberikan kepadanya oleh lembaga pemikir. Lembaga pemikir ini percaya bahwa meremehkan usia tua dan kemalangan seseorang dapat membantu orang lain merasa simpati. Dan secara tidak sadar mengurangi kebencian dan rasa bersalah mereka terhadap seseorang. Rasanya seperti mencuri sesuatu. Seorang pemuda berusia 20 tahun dengan tangan dan kaki yang sehat mencuri dompet orang lain.
Sama halnya dengan orang berusia 80 tahun yang sakit parah dan hendak meninggal karena mencuri dompet orang lain. Meskipun semuanya sama. Tidak ada perbedaan di alam, tetapi yang terakhir bisa mendapatkan lebih banyak toleransi dari masyarakat. Meskipun membiarkan Simpson hidup di usia tua dan hidup dalam kesengsaraan akan merusak citranya. Ini pasti akan membantu melunakkan permusuhan publik terhadap keluarga Rothschild sejak awal. Dan penilaian lembaga pemikir itu memang benar. Ketika Simpson muncul di depan kamera. Dengan susah payah seolah-olah ia akan mati, orang-orang merasa kurang lebih simpatik. Begitu Simpson membuka mulutnya, dia langsung ke pokok bahasan dan berkata dengan penyesalan yang tak berujung. Anda pasti sudah tahu bahwa Matt Rothschild, keturunan keluarga Rothschild, telah melakukan kesalahan dan kejahatan yang tak termaafkan. Meskipun apa yang dilakukan Matt sepenuhnya merupakan perilaku pribadinya. Namun sebagai kepala keluarga Rothschild, saya masih punya tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan untuk mengawasi. Dan saya, sebagai kepala keluarga Rothschild, tidak langsung berdiri dan meminta maaf kepada publik. Namun sebaliknya mencoba menggunakan uang untuk menyelesaikan masalahnya dan mencampuri proses peradilan untuknya. Dalam hal ini, apa yang saya lakukan memang sangat bodoh dan salah. Di sini, saya harus menyampaikan rasa terima kasih saya kepada publik. Dan kepada seluruh orang di Amerika Serikat, saya dengan tulus meminta maaf. Kelompok pemikir Simpson tahu betul apa artinya menghindari hal penting dan mengabaikan hal penting. Jika mereka menyalahkan Matt sejak awal. Hal ini pasti akan menimbulkan kemarahan masyarakat. Jadi mereka meminta Simpson untuk mengambil inisiatif untuk meletakkan tanggung jawab yang tidak dapat dihindari atas kelalaian pada dirinya sendiri sambil menyalahkan Matt. Dengan cara ini, tidak hanya akan meredakan permusuhan penonton. Tapi juga secara tidak sadar berpikir bahwa Matt adalah orang yang melakukan semua hal buruk. Sementara Simpson adalah orang tua yang tidak bisa mengendalikan anak-anaknya. Namun harus bangkit dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Selain itu, Simpson juga mengakui bahwa dirinya mencoba menyuap Bruce. Yang dapat dianggap berani sampai batas tertentu. Yang lebih halus lagi adalah apa yang terungkap adalah panggilan telepon Simpson kepada Bruce. Berdasarkan isi panggilan telepon itu saja, akan sulit untuk menghukumnya atas suatu kejahatan. Oleh karena itu, meskipun ia mengaku secara sukarela, ia tidak perlu menanggung akibat hukum apapun. Namun di kalangan masyarakat, hal ini telah mendapatkan dukungan tertentu. Jadi langkah ini bisa dianggap canggih. Pada saat ini, Simpson melanjutkan dengan wajah sedih. Meskipun Matt adalah cucu kesayanganku, dia telah melakukan banyak kesalahan dan bahkan melanggar hukum negara. Oleh karena itu, sebagai anggota keluarga Rothschild, saya sebagai patriark, dan juga warga negara Amerika Serikat, dengan ini meyakinkan semua warga Amerika bahwa saya tidak akan melindungi Matt. Apalagi mencari keringanan baginya. Apapun kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepadanya, keluarga Rothschild akan menerimanya. Sebagai janji kredibilitas selama 100 tahun, saya tidak akan pernah ikut campur dengan cara apapun. Selain itu, saya juga memohon kepada polisi untuk menyelidiki saya. Jika tindakan saya diduga melanggar hukum Amerika Serikat, saya bersedia menanggung semua tanggung jawab hukum. Akhirnya, di sini, atas nama seluruh keluarga Rothschild, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Tuan Bruce Weinstein dan Tuan Peter Yeo. Kami akan terus berkomunikasi dengan mereka dan akan melakukan yang terbaik untuk menebus tindakan dan kerugian yang dialami Matt. Setelah mengatakan hal ini, Simpson yang sudah tua itu berdiri dan membungkuk dalam-dalam ke arah kamera dengan susah payah. Setelah permintaan maaf tersebut, Simpson telah memenangkan kembali reputasi keluarga Rothschild. Selain itu, mereka sendiri mengendalikan sebagian besar media berita di Amerika Serikat. Di bawah arahan dan dorongan media yang disengaja. Citra Rothschild tiba-tiba banyak berubah. Banyak orang menerima pernyataan Simpson dan merasa bahwa hal-hal yang diungkapkan Bruce seharusnya merupakan tindakan Matt sendiri dan tidak ada hubungannya dengan seluruh keluarga Rothschild. Adapun upaya Simpson untuk membeli Bruce dengan uang. Di mata publik, sudah menjadi hal yang lumrah bagi orang tua untuk melindungi anak-anaknya. Jika tren ini terus berlanjut, selama Matt mendapatkan pengadilan yang adil dan membayar harga hukum atas kasus Peter Yeo, seluruh masalah ini akan berakhir, dan selama keluarga Rothschild memastikan bahwa Matt, sel kankernya, diangkat. Mereka akan mampu mencegah masalah di masa mendatang. Bab 5884. Saat ini, Charlie juga ada di selnya. Menyaksikan serangan balik putus asa keluarga Rothschild di ponselnya. Dia sudah menduga bahwa keluarga Rothschild akan menjadi keluarga yang kuat.
Jadi dia tidak terkejut dengan video ini. Jika keluarga sebesar itu tidak memiliki kemampuan hubungan masyarakat yang bersifat krisis, tidak layak menjadi keluarga nomor satu di dunia. Tetapi Charlie tidak khawatir saat ini, karena dia masih memiliki kartu truf di tangannya. Pada saat ini, gembong narkoba besar Gustavo di samping juga memegang telepon genggamnya dan makan melon. Setelah menonton video Simpson, dia mengumpat dengan sedikit kesal. Sialan, Simpson, dasar rubah tua. Kupikir orang ini akan besar kepala kali ini. Tapi aku tidak menyangka dia bisa melewatinya dengan mudah. Charlie meliriknya dan berkata dengan tenang, Gustavo, apakah kamu ingin hidup? Gustavo tiba-tiba bersemangat, dan dengan cepat berguling dari tempat tidur, berlari ke samping tempat tidur Charlie. Dan berkata dengan rendah hati dan gugup, Tuan Ye Chen, tentu saja, saya ingin bertahan hidup. Tadi kau bilang ada cara agar aku bisa bertahan hidup. Apa solusinya? Charlie menunjuk ke ponselnya dan tersenyum. Saya khawatir akan sulit bagimu untuk meninggalkan penjara dalam kehidupan ini. Tapi jika Anda ingin hidup sejahtera di sini, kamu harus belajar untuk bersama putramu dan Rothschild. Keduanya akan saling menjaga. Gustavo bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan Ye Chen, mohon lebih jelas. Bagaimana mereka berdua bisa saling mengendalikan? Charlie bertanya padanya, Gustavo, izinkan aku bertanya sesuatu padamu. Apakah kamu ingin menghadapinya, atau kamu ingin hidup? Gustavo berkata tanpa berpikir, tentu saja aku ingin hidup. Apa gunanya punya wajah saat ini? Charlie mengangguk dan tersenyum. Kamu pergi ke kamar mandi sekarang, rekam video dan bicarakan tentang bagaimana kamu mencapai kesepakatan dengan keluarga Rothschild. Mengapa Anda dipenjara di sini? Dan bagaimana keluarga Rothschild menggunakan kekuasaan keluarga Sanchez di Meksiko untuk mencapai motif tersembunyi mereka. Ketika Gustavo mendengar hal ini, dia berkata, Tuan Ye Chen, jika saya mengatakan ini, apakah keluarga Rothschild masih bisa menyelamatkan nyawa saya? Charlie tersenyum dan berkata, dengarkan aku dulu. Gustavo segera menutup mulutnya dan mengangguk penuh semangat. Charlie menambahkan, lihat, kamu hampir dibunuh oleh orang-orang Joseph kemarin siang. Kamu bisa meminta bantuan anakmu di video itu dan mengatakan yang sebenarnya bahwa kamu hampir mati di penjara hari ini. Lalu katakan padanya, seseorang sengaja menjebaknya, mengatakan bahwa dia ingin membunuhmu, tetapi kamu tidak percaya apapun yang kamu katakan. Lalu, kau simpulkan sendiri. Kau bilang kau pikir keluarga Rothschild ingin membunuhmu. Alasannya adalah karena mereka merasa Anda tidak lagi berguna. Dan kamu tahu banyak rahasia mereka. Jadi mereka menginginkan nyawamu, dan mereka juga dengan sengaja menjebak putramu. Jadi dalam video tersebut, Anda harus menuduh keluarga Rothschild membakar jembatan dan mengkhianati kepercayaan Anda. Dan pada saat yang sama, ingatkan putra Anda untuk waspada terhadap keluarga Rothschild. Dan akhirnya ingatlah, kamu harus berteriak dan memohon kepada putramu untuk menemukan cara untuk melindungi keselamatanmu. Gustavo bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lalu, bukankah aku mencoba menyinggung kedua belah pihak? Anak saya sudah ingin membunuh saya, tapi begitu video ini dirilis, keluarga Rothschild juga ingin membunuhku. Bagaimana aku akan hidup di masa depan? Charlie tersenyum dan berkata, tunggu sampai videomu dirilis. Setelah kau keluar, keluarga Rothschild adalah orang yang paling tidak menginginkanmu mati. Jika kamu mati dan mati di penjara yang mereka atur, mereka pasti tidak punya alasan, jadi mereka akan melakukan yang terbaik untuk memastikan Anda berada di penjara ini. Adapun putramu, dia pasti tidak akan berani membunuhmu saat itu. Di satu sisi, Anda memiliki perlindungan dari keluarga Rothschild. Dan di sisi lain, putra Anda juga pasti takut dengan penyelidikan keluarga Rothschild. Jika semuanya terungkap, dia pasti akan menjadi target seluruh keluarga Sanchez. Dan saya yakin bahwa keluarga Rothschild, yang menghadapi tekanan berat dari opini publik, pasti akan menemukan cara untuk mengungkap kebenaran masalah ini. Begitu mereka mengetahui masalah ini, putramulah yang secara diam-diam menyebabkan masalah. Dan mereka pasti akan mengumumkan hasilnya sesegera mungkin untuk melepaskan diri dari tekanan opini publik. Pada saat itu, situasi anak Anda akan menjadi lebih pasif. Dan dia hanya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Anda dan tidak menyingkirkan Anda. Dan anggota keluarga Sanchez lainnya meragukannya. Adapun keluarga Rothschild, mereka hanya akan bekerja lebih keras untuk menyelamatkan hidupmu. Karena selama kamu hidup,
Mereka tidak akan pernah harus menanggung kesalahan karena telah membunuhmu. Dengan cara ini, hidup dan matimu akan menjadi ikatan di antara keduanya. Selama kebenarannya belum terungkap, tidak ada seorang pun yang berani membiarkanmu mati. Pada titik ini, Charlie berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, jika keluarga Rothschild mengetahui kebenarannya, Anda tidak perlu khawatir. Putramu akan menyangkalnya, dan semakin dia menyangkalnya, semakin kecil kemungkinan dia akan menyentuhmu. Pada saat itu, konflik akan menjadi konflik antara keluarga Rothschild dan putra Anda. Jika terjadi konflik, Anda bisa bertahan hidup dengan damai di celah-celah." Gustavo bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Ye Chen, apakah ini benar-benar bisa berhasil?" Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang, "Kau harus tahu bahwa putramu sudah mulai membunuhmu. Dan begitu keluarga Rothschild tahu bahwa Anda telah kehilangan nilai, mereka akan meninggalkanmu. Karena itu, satu-satunya caramu untuk bertahan hidup adalah dengan mencegah putramu membunuhmu. Dan pada saat yang sama, biarkan keluarga Rothschild takut akan kematianmu dan mereka akan melindungimu demi kepentingan mereka sendiri. Hanya dengan cara ini kamu bisa hidup." Bab 5885. Bagi Charlie, Gustavo telah kehilangan nilai gunanya setelah ia berhasil mendekati Bruce, seorang gembong narkoba Meksiko yang telah kehilangan kekuasaannya di penjara oleh Amerika. Dan putranya masih berpikir untuk membunuhnya sesegera mungkin. Orang seperti itu sungguh tidak memiliki nilai praktis. Kecuali jika Anda mengeluarkannya dari penjara, membawanya kembali ke Meksiko, dan membantunya mendapatkan kembali kendali atas keluarga Sanchez. Tetapi hal ini tidak hemat biaya bagi Charlie. Pertama-tama, Gustavo adalah pengedar narkoba terkenal. Dari lubuk hatinya, Charlie tidak ingin terlalu terlibat dengan orang seperti itu, terutama dalam hal kepentingan. Kedua, Gustavo adalah orang yang diekstradisi dari Meksiko dengan menghabiskan banyak uang oleh pemerintah AS. Upaya mengekstradisi seorang gembong narkoba besar juga merupakan pencapaian besar kampanye anti-narkoba. Demi namanya sendiri, pemerintah AS harus memastikan bahwa ia tetap berada di penjara AS. Jika dia lolos dari penjara, itu akan menjadi kekalahan dalam perang melawan narkoba. Jika saatnya tiba, pemerintah AS akan semakin panik dalam mencoba menangkapnya. Dalam kasus ini, bahkan jika Sanchez kembali ke Meksiko untuk mendapatkan kembali kekuasaan, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup selama beberapa hari. Dan dia akan kembali ke tempat ini ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, cara terbaik bagi Charlie sekarang adalah membiarkan Gustavo menggunakan sisa energinya. Selama dia bersedia menggoda keluarga Rothschild, itu sudah cukup. Lebih jauh lagi, Charlie tidak hanya menggunakan Gustavo. Selama Gustavo berhasil menemukan celah kelangsungan hidup antara keluarga Rothschild dan putranya menurut apa yang dia katakan, maka dia bisa hidup dengan tenang. Dalam kasus ini, dia tidak hanya akan menyerang keluarga Rothschild, namun juga menyelamatkan hidupnya, dan dia juga akan berterima kasih kepada Charlie, membunuh 3 burung dengan 1 batu. Pada saat ini, Gustavo juga memahami logika dasar rencana Charlie. Dulu, sebagai gembong narkoba besar, dia tidak suka membuat liku-liku seperti itu saat melakukan sesuatu. Baik itu dalam berurusan dengan rekan kerja maupun dengan orang lain. Ketika berurusan dengan pemerintah, pada dasarnya dia punya 2 trik yang digunakan di seluruh dunia. Yang satu adalah mengambilnya untuk digunakan sendiri, dan jika dia tidak dapat mengambilnya, dia akan membunuhnya secara langsung, jadi dia tidak bisa memikirkan strategi serangan psikologis seperti itu dalam pikirannya. Setelah memilah logika Charlie, dia dipenuhi dengan kekaguman dan segera memuji. "Tuan Ye Chen, metode Anda ini sungguh luar biasa. Saya tidak pernah terpikirkan. Seseorang pernah merekomendasikan Sun Tzu kepada saya. Seni perang, seperti yang kita kenal di sini. Saya belum menganggapnya serius, tapi sekarang lihatlah. Saya masih harus mempelajari kebijaksanaan yang mendalam ini." Charlie menatapnya dan tersenyum sedikit. "Kamu tidak perlu mempelajarinya sekarang. Bagaimanapun, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari penjara ini seumur hidupmu. Selama kau melakukan apa yang kukatakan, kau akan bisa hidup selamanya dan berbaring di penjara ini mulai sekarang." Gustavo tertawa sinis dan mengangguk setuju. "Tuan Ye Chen, Anda benar. Saya hanya bisa menghabiskan sisa hidup saya di penjara ini." Charlie mengangguk dan melambaikan tangannya. "Oke. Cepat rekam videonya. Biar aku lihat rekamannya. Jika tidak ada masalah,
Anda dapat mengunggahnya ke internet. Oke, kata Gustavo buru-buru. Saya akan merekamnya sekarang juga. Konferensi video daring keluarga Rothschild akhirnya berakhir. Tim investigasi yang dipimpin oleh FBI juga telah tiba di penjara Brooklyn dan menemukan lorong rahasia dalam video di kantor sipir. Jalan rahasia itu ditemukan, dan Peter yang dipenjara di bawah, tentu saja diselamatkan oleh mereka. Namun, Petrus adalah seorang penjahat yang melakukan pencurian. Setelah FBI membawanya masuk, mereka tidak punya waktu untuk menginterogasinya terlalu banyak dan segera mengirimnya ke rumah sakit Manhattan. Bagaimanapun, Peter menderita perlakuan tidak manusiawi untuk mendapatkan pengakuan. Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, FBI harus terlebih dahulu mengizinkan rumah sakit melakukan pemeriksaan terperinci terhadap tubuhnya. Dan kemudian menentukan apakah ia dapat terus menjalani hukuman normal di penjara berdasarkan kondisi fisiknya. Dan karena dia adalah korban dalam skandal ini. Untuk memastikan bahwa dia tidak menuntut pengadilan. Setelah pemeriksaan fisiknya, pihak pengadilan akan datang berdiskusi dengannya secara tertutup. Pada saat itu, mereka harus membayar kompensasi dan atau mengurangi hukuman untuk memuaskan Peter. Sejak saat itu, Peter sepenuhnya mengambil alih inisiatif. Adapun Bruce, yang secara psikologis disarankan oleh Charlie. Dia ditahan sementara oleh FBI karena menyalahgunakan kekuasaannya. Setelah itu, tim investigasi akan mengajukan tuntutan pidana kepadanya setelah seluruh investigasi selesai. Matt juga menyerahkan diri ke polisi karena tekanan keluarganya. Dia adalah anggota inti keluarga Rothschild. Kepentingan pribadinya sama sekali tidak berharga dibandingkan dengan kepentingan keluarga. Belum lagi semua ini adalah kesalahannya. Setelah memperlihatkan jati dirinya, dia hanya bisa bangkit dan menerima kesalahannya saat ini.